Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya masih ingin memprediksi gambar yang keluar di ujian di kelas 9. Pada kesempatan kali ini materinya yaitu sistem pencernaan pada manusia. Marilah langsung saja kita ikuti prediksi dari gambar yang keluar di ujian, yaitu materi sistem pencernaan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, like maupun share ataupun komen, mohon kami persilahkan share, like, dan komen. Kami mulai. Gambar yang keluar di ujian biasanya disertakan gambar, kemudian ada beberapa nomor, ya, ada beberapa nomor yang harus dipilih oleh siswa, dan siswa harus tahu di nomor itu menunjukkan organ apa dan fungsinya apa. Nah, untuk yang pertama, langsung ini kami lengkapi, yaitu gambar sistem pencernaan mulai dari mulut sampai ke anus. Nggak ada salahnya kita bahas satu persatu, mulai dari nomor 1. Nomor 1 ini adalah sebenarnya kelenjar ludah, ya. Kelenjar ludah pada manusia itu ada 3. Nah, kelenjar ludah otomatis mengeluarkan ludah. Muara dari ludah kan di mulut, sehingga ini kami anggap adalah di mulut. Di mulut ada enzim, yaitu enzim tialin, di mana fungsinya mengubah dari karbohidrat menjadi gula. Ini bisa kita buktikan saat kita mengunyah makanan sebanyak 32 kali. Apa yang terjadi? Nasi yang tadinya belum terasa manis, setelah kita kunyah itu akan terasa manis setelah 32 kali kita kunyah, ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kalau berubah menjadi gula atau glukosa. Kemudian yang nomor 2 yaitu kerongkongan atau esofagus, ya. Dimana kerongkongan di sini, ya, kerongkongan posisinya di sini itu memang penghubung antara rongga mulut dengan lambung, ya, dengan lambung. Jadi kerongkongan ini hanya sebagai penghubung saja, tapi di dalam kerongkongan itu ada gerakan juga, ya kan? Karena apa? Di kerongkongan ada gerakan kontraksi dan relaksasi dari dinding kerongkongan yang menyebabkan gerak yang namanya gerak peristaltik, sehingga makanan akan terdorong menuju lambung, ya. Sehingga memang kalau dilihat dari bentuknya memang sebagai penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kemudian hati, ya, kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 ini hati, ya, jelas, ya. Hati sendiri kita tahu adalah penghasil empedu, ya. Dimana kita tahu sel darah merah yang sudah rusak, yang telah berumur 120 hari itu akan dirombak di hati, ya. Zat besinya akan digunakan untuk membentuk hemoglobin baru. Tetapi yang lainnya akan membentuk bilirubin dan biliverdin, di mana bilirubin dan biliverdin ini akan memberi warna tinja kita dan juga urin kita, ya. Sehingga urin dan tinja kita akan berwarna kuning kehijau-hijauan, persis seperti warna empedu. Fungsinya sendiri, hati selain punya fungsi penghasil bilirubin dan biliverdin, dia juga mengsekresikan getah empedu. Seperti kita ketahui, empedu itu sekaligus juga nomor 4, ya. Ini nomor 4 ini empedu, ya. Nomor 4 ini empedu. Empedu berfungsi juga untuk ini mengemulsikan lemak. Emulsi itu mengubah dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa sederhana, sehingga apa? Bisa diserap oleh pembuluh kil, ya, di pankreas ini. Jadi lemak itu kan konsentrasinya sangat pekat dibanding dengan glukosa ataupun dengan protein, sehingga pencernaannya harus diemulsikan dulu. Kemudian kita mengikuti gambar yang di sini saja. Kemudian ini ada nomor 5. Nomor 5 adalah usus halus. Nah, usus halus ini enzimnya bisa kita singkat alien, ya. A-nya apa? Amilase. Amilase itu mengubah dari karbohidrat atau amilum, ya, menjadi glukosa.
Kemudian lipase, mengubah dari lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Erepsin itu mengubah protein menjadi asam amino. Sedangkan enterokinase adalah mengaktifkan trypsinogen ya, ini ya. Nih, jadi memang enzim protein itu manja ya, harus diaktifkan dulu baru bisa bekerja itu. Dan di setiap organ itu namanya berbeda-beda, tidak sama dengan ini ya, enzim glukosa ataupun juga enzim lemak. Kemudian kita masuk ke nomor 6. Nomor 6 di sini jelas yaitu lambung. Enzimnya kita singkat HPR. Di mana H apa? H itu adalah HCl, asam klorida. Fungsinya yaitu yang pertama mengaktifkan pepsin, seperti yang saya bilang tadi. Pepsin itu enzim protein yang mengubah dari protein menjadi pepton. Tetapi pepsin ini bisa bekerjanya setelah diaktifkan oleh HCl atau asam klorida. Kemudian yang kedua adalah membunuh kuman ya. Saya jadi ingat pembersih toilet itu kan komposisinya juga HCl, itu bisa membersihkan toilet dengan bersih ya. Tapi di tubuh kita memang ada pembersihnya kuman, yaitu HCl di dalam lambung kita ya. Kemudian pepsin ya, mengubah dari protein menjadi pepton. Tadi sudah saya singgung ya, propep ya, mengubah protein menjadi pepton. Kemudian renin ini hanya dimiliki oleh ibu yang habis melahirkan. Karena apa? Dia adalah akan mengendapkan kasein atau protein susu ya. Itu sehingga enzim pada lambung bisa kita singkat dengan HPR, HCl, pepsin dan renin. Jadi menghafalkannya lebih mudah. Kemudian kita masuk ke nomor 7. 7 adalah ini, organ di bawahnya lambung yaitu pankreas. Nah, enzimnya bisa kita singkat tali, di mana artinya apa? Tali dari kata T-nya tripsin. Tripsin kelanjutan dari pepsin ya. Sama-sama enzim protein. Tapi di sini mengubah dari pepton menjadi asam amino, melanjutkan dari pepsin. Pepsin tadi kan protein jadi pepton, kemudian tripsin dari pepton menjadi asam amino. Nah, dalam bentuk asam amino inilah protein baru bisa diserap. Amilase, mengubah dari amilum menjadi glukosa. Ini ya, amilum nama lain juga dari nama lain bisa disebut juga karbohidrat ya. Tapi ini amilum lebih kompleks sehingga biasanya kalau sudah di pankreas itu namanya tidak lagi karbohidrat tapi amilum. Kemudian lipase sama ya, mengubah dari lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Singkatannya adalah tali. Ingat tali ya. Jadi kita kalau menghafalkannya gampang. Tali HPR tali alien gitu. Kalau ujian ya bisa hafal ya. Kemudian di usus besar adalah nomor 8. Di sini adalah tempat pembusukan makanan. Karena apa? Di sini ada bakteri E. coli yang membantu pembusukan makanan. Kemudian juga pengaturan kadar air ya, itu juga di sini. Sehingga kita saat kita buang air besar, mau yang keras atau mau yang lembek, itu pengaturan ada di usus besar. Kemudian rektum ini adalah mengatur pengeluaran tinja melalui anus. Di sini adalah berupa otot yang menahan lah ibaratnya. Karena apa? Kalau tidak ada rektum, ini pengeluaran tinja oleh anus tidak diatur sehingga sewaktu-waktu bisa keluar ya. Nah, yang terakhir adalah nomor 10 anus. Anus adalah tempat pengeluaran tinja. Saat kita mau BAB, lah rektum mengendor, anus mengeluarkan tinja gitu. Untuk gambar-gambar di ujian itu biasanya memang seperti ini. Ini saya contohkan lagi, ini ada organ lambung dan sebagainya ya. Nomor 1 lambung, 2 pankreas ya, di sini di bawahnya lambung, 3 hati, 4 usus halus. Ya, mulai dari pangkal pankreas ke bawah itu sudah disebut dengan usus halus. Kemudian ada lagi ini sama dengan yang tadi, cuma ini kebalikannya dari bawah ya. Nomor 1 itu dari bawah, itu dimulai dari anus sama tempat pengeluaran tinja. Kemudian nomor 2 di sini pankreas, itu tadi ada tali ya. Tripsin, amilase, lipase. Kemudian nomor 3 ini adalah empedu, mengemulsikan lemak. Kemudian nomor 4 lambung, HPR ya.
menjadi pepsin, renin ya. Pepsin dan renin HPR fungsinya sama dengan yang tadi ya. HCl mengaktifkan pepsid membunuh kuman, kemudian pepsinnya adalah mengubah protein menjadi pepton, reninnya hanya dimiliki oleh ibu yang habis melahirkan karena berkaitan dengan laktasi ibu yang menyusui. Kemudian 5 kerongkongan ya. Di sini tadi penghubung rongga mulut dengan lambung. Selain itu juga ada gerak peristaltik sehingga makanan dari mulut bisa menuju ke lambung. Kemudian kerongkongan ini sudah ya, kerongkongan mulut ini ada enzim tialin mengubah dari karbohidrat menjadi gula. Di usus halus juga terjadi gerak peristaltik. Kalau tidak ada gerak peristaltik, makanan tidak akan terdorong maju ke usus besar. Ini juga sama, fungsinya sama ya, tidak saya beri fungsi. Nomor 1 jelas hati, 2 lambung, 3 pankreas, 4 adalah usus halus ya. Ini saya besarkan dulu. 14. Ini juga sama, 1 hati, 2 lambung, 3 usus besar, 4 adalah usus halus. Biasanya cuma dibolak-balik kalau di soal itu. Jadi kita harus memperhatikan hurufnya saja. Ini juga sama, ini 1 hati, 2 lambung. Ini yang bagian atas itu fundus, lambung bagian bawah itu pilorus yang seperti pipih itu ya. Kemudian 4 pankreas, 5 usus halus. Kemudian yang ini juga sama, 1 jelas kerongkongan, 2 pangkal pankreas ya. Kemudian 3 pankreasnya ini. Kemudian 4 adalah empedu, 5 usus besar, 6 usus halus, 7 adalah anus. X-nya sendiri adalah lambung, Z-nya adalah hati. Ini juga sama, 1 hati, 2 usus besar ya, 3 usus halus, 4 adalah lambung. Ini yang ditunjuk panah ini adalah empedu. Empedu menghasilkan getah empedu atau bilus yang diproduksi oleh hati dan mengeluarkan getah empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak. Demikian ya ini ya. Demikian tadi prediksi gambar pada sistem pencernaan yang yang biasa keluar di ujian sekolah ataupun juga ujian di kelas 9. Mohon dipelajari. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya salah-salah kata. Semoga muridku semuanya sukses ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.